warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, yang diwakili Bapak Fajar Ari Widiatmoko, SPD, MPD. Yang kami hormati, materi seminar Bapak Dery M. Rahardian, MPD, AIFO. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, dan seluruh peserta seminar Prodi PJKR FPPSKR Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, seri 3. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat karunia dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan rangkaian acara seminar Prodi PJKR seri 3 yang bertemakan Preparing Creative, Inovative, and Professional, kompetensi calon guru penjas dalam menghadapi magang kependidikan. Bapak, Ibu, dan para hadirin, berikut akan saya sampaikan rangkaian acara seminar seri 3 pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjut Mars Ukris. Yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, kelima pemaparan materi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir, baik, kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Ukris. Hadirin dimohon duduk tegap.
Untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari Sekretaris Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, sekaligus membuka acara seminar Prodi PCKR seri 3. Kepada beliau, Bapak Fajar Ari Widiatmoko, SPD MPD, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tos atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati narasumber Pak Dery Hendra Ardian MPD AIFO yang sudah hadir di ruang online Zoom ini, para dosen PJKR yang hadir, dan Bapak Ibu dosen panitia, serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa PJKR yang hadir di siang hari ini semester 5 ya teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang sudah sampai detik ini terus-menerus mengalirkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting dan strategis ini bagi perkembangan kompetensi mahasiswa PJKR, terutama Oke, masih kecil suaranya. Cek, cek. Nggak salah suaranya terdengar nggak di situ? Tidak. Mas, Pak. Kedengaran, Pak? Oke, jelas ya. Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, tadi sampai mana? Oke, kita bersyukur ya. Tadi sudah diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa hadir di webinar ini sekalipun online. Semoga bisa bermanfaat untuk literasi terkait dengan kompetensi mahasiswa PJKR terutama di semester 5 ini. Tema kita pada hari ini, siang hari ini, series ketiga adalah From Campus to Classroom and Beyond, membangun mahasiswa penjas yang profesional, inovatif, dan responsif. Saya kira ini tema yang sangat bagus, menggambarkan perjalanan seorang calon pendidik dan tenaga profesional penjas dari bangku kuliah menuju dunia nyata, baik di sekolah, nantinya di masyarakat maupun pada berbagai ruang pengembangan profesi lainnya. Teman-teman yang luar biasa, perubahan dunia pendidikan saat ini menuntut guru untuk eh, memiliki kompetensi yang tidak hanya unggul dalam secara pengetahuan, tetapi juga adaptif, kreatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Mahasiswa JKR harus mampu menerjemahkan pengalaman belajar di kampus menjadi praktik pembelajaran yang inovatif di sekolah nantinya. Lebih dari itu, mahasiswa JKR juga perlu melihat peluang kontribusi yang lebih luas, baik dalam pengembangan olahraga, rekreasi, kepelatihan, maupun layanan pendidikan yang berbasis masyarakat. Apalagi mulai bulan depan, teman-teman juga sudah mulai PLP ya di sekolah. Maka melalui seminar ini, semoga kami harap mahasiswa dapat mengambil ilmu yang pertama terkait dengan peningkatan pemahaman profesionalisme sebagai seorang calon pendidik dan praktisi penjas. Yang kedua, teman-teman juga mungkin nantinya bisa mengembangkan inovasi pembelajaran penjas seperti apa yang relevan dengan kebutuhan peserta didik zaman sekarang. Karena ngajar di zaman dulu dengan sekarang tentu berbeda. Yang ketiga, semoga nanti dengan seminar ini teman-teman bisa dapat menumbuh kembangkan kepekaan dan responsivitas terhadap isu-isu kesehatan, aktivitas fisik, serta perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir tentunya teman-teman dengan webinar ini semoga dapat lebih siap untuk lulus dan berkarya, baik sebagai guru, sebagai pelatih, instruktur, fasilitator, maupun penggerak komunitas olahraga lainnya. Prodi PJKR senantiasa berkomitmen untuk mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, dan tentunya mampu menjawab tantangan masa depan. Kegiatan seminar ini menjadi salah satu bentuk nyata upaya kita untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, meningkatkan kualitas diri, dan membangun koneksi dengan dunia profesional. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan berbagi pengetahuan serta kepada panitia seluruh pihak yang
terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga seminar ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang. Saya ulangi ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar dengan tema From Campus to Classroom and Beyond, Building Professional, Innovative, and Responsive Physical Education Students. Saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hanif Ihsani. Kepada Saudara Hanif Ihsani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada siang hari ini, atas izin dan ridha-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul untuk melaksanakan pembukaan seminar prodi Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi periode 2024-2025. Untuk itu, limpahkanlah keridhaan-Mu, kesehatan, dan kekuatan kepada kami, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ya Allah yang Maha Pengasih, tiada artinya kerja kami tanpa kasih dan sayang-Mu serta petunjuk-Mu. Untuk itu ya Allah, limpahkanlah selalu kasih dan sayang-Mu dan petunjuk-Mu kepada kami. Semoga kami mampu membawa kejayaan di program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara inti, mari foto bersama terlebih dahulu. Peserta dimohon untuk menghidupkan kamera. Satu, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya bisa menghidupkan kamera lagi. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, pemaparan seminar Prodi PJKR seri 3 yang akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa,
yaitu Saudara Naufal Dida. Beliau adalah mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas PGRI Semarang. Lahir di Pemalang, 1 Juni 2005. Kepada Saudara Naufal Dida, waktu sepenuhnya dipersilahkan. Cek. Sok. Ya. Terima kasih kepada MC telah memberikan waktunya kepada saya. Kameranya belum. Sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Bapak Fajar Ari Widatmoko, SPD MPD, para peserta seminar, serta yang kami hormati juga narasumber kita pada hari ini, Bapak Dery M. Radian MPD IFO. Selamat siang, Bapak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi dengan tema Preparing Kreatif, Inovatif, Profesional, Kompetensi Calon Guru Penjas dalam menghadapi magang kependidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman. Saya Naufal Dida Karnida selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan seminar pada hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup singkat dari narasumber kita kali ini, Bapak Dery M. Rahadian, MPD IFO. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 5 Desember 1992. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2010. Kemudian pada tahun 2023, beliau melanjutkan S2 di Sekolah Pasca Sarjana. Dan sekarang beliau adalah guru pendidikan jasmani di SDN 03 Bekasi. Dan juga beliau sebagai guru pamong PPG sekaligus sebagai pembuat konten kreator pendidikan. Dan beliau juga merupakan founder komunitas Penjastalk. Beliau pun juga sangat aktif untuk berbagi praktik baik pembelajaran, terutama di media sosial. Para peserta seminar yang berbahagia, seminar ini tentunya diselenggarakan sebagai upaya kami untuk membekali mahasiswa PTKR tentunya dalam semester 5 dalam memasuki dunia magang pendidikan. Makanya sebentar lagi kita akan melaksanakan magang pendidikan pada awal tahun nanti. Kita mengetahui bahwa calon guru penjas itu harus memiliki kompetensi yang kreatif, inovatif, serta profesional dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis. Baik, hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Telah hadir di sini bersama kita Bapak Dery M. Rahadian, MPD IFO, seorang akademisi dan juga seorang praktisi yang berpengalaman dalam bidang pendidikan jasmani serta pengembangan kompetensi calon guru. Dan diharapkan juga kepada teman-teman untuk bisa mengikuti seminar ini dengan cermat dan hikmat, karena tentunya materi ini sangat berhubungan dengan masa kita sekarang dan juga sangat relevan. Baik, langsung saja kepada Bapak Dery M. Rahadian, MPD IFO, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada kakak moderator. Kak Arif ya? Gimana? Kak Arif. Kak Arif Kak bukan namanya? Naufal. Oh, Noval, Pak. Ya. maaf. Oke, maaf. Pak Kak Noval ya, terima kasih selaku moderator. Izin. Saya share screen terlebih dahulu ya. Ya, silakan Bapak. Kalau suara saya sudah aman terdengar? Aman sekali. Oke, siap. Sebentar. Oke, kita mulai ya, teman-teman mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin para pimpinan dari Universitas PGRI Semarang dan juga
teman-teman mahasiswa, izin saya hari ini ingin berbagi ya buat teman-teman yang sebentar lagi. Tadi saya dengar bulan Januari itu akan melakukan magang pendidikan atau mungkin zaman saya dulu namanya PPL, kalau di UPI namanya P3K, agak rubah-rubah yang namanya. Yang pasti pada saat nanti proses magang kependidikan, teman-teman itu akan terjun simulasi nih menjadi guru PJOK. Jadi pada siang hari ini saya ingin coba memaparkan bagaimana sih realitas guru PJOK di lapangan itu seperti apa. Apakah sama nih pada saat konteks kuliah dan juga nanti di lapangan. Jadi saya harap teman-teman yang sedang senggang bisa sambil open cam, siapkan juga catatannya dan juga siapkan juga pertanyaannya. Apabila nanti di sela-sela saya memberikan materi ada yang ingin ditanyakan langsung catat, atau juga boleh nih di kolom komentar juga langsung kasih pertanyaannya, mungkin nanti di sesi tanya jawab juga bisa dibacakan oleh moderator. Oke teman-teman, hari ini saya akan coba berbincang-bincang, berbagi terkait topik yang menarik nih buat teman-teman yang akan magang, yaitu preparing kreatif, inovatif, and profesional untuk kompetensi calon guru Penjas dalam menghadapi magang kependidikan, khususnya untuk mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh moderator. Saya asli Bandung ya teman-teman, nama saya Dari Munadir Hadian. Ini saya praktisi Penjas, saya seorang guru dan juga seorang narasumber untuk pelatihan guru PJOK. Dan ini Instagram saya teman-teman, bisa di follow di @derry_mrhadian, dan ini YouTube saya Coach Derry. Jadi nanti selama pematerian apabila ada konten materi yang menarik boleh diupload di media sosial teman-teman. Jangan lupa mention @derry_mrhadian. Saya awal karir tahun 2015 teman-teman. Saya lulus tuh 2014, wisuda 2015 April. Di bulan Februari saya sudah merantau ke Jakarta karena saya asli di Bandung. Saya menjadi guru PE teacher di Sekolah Global Mandiri. Awal berkarir saya menjadi guru TK. Jadi saya mulai dari pondasi sebagai guru physical education di kindergarten dan juga preschool. Jadi usia 2 sampai 6 tahun. Walaupun saya lulusan PJKR UPI. Berarti kalau PJKR itu biasanya mengarah kepada sekolah menengah ya, menengah pertama atau menengah atas. Dan sekarang saya mengajar di SD Pagarsih di Apel SD. Jadi saya kuliah untuk dikhususkan ke guru SMP SMA. Saya meniti karir itu di guru TK. Jadi saya belajar di pondasinya terkait Penjas. Dan sekarang di SD. Selain itu saya sebagai guru pamong dan penguji UKIN. Jadi buat teman-teman nanti yang udah lulus langsung ke PPG Prajabatan. Nah, ataupun agar nanti bisa diarahkan menjadi P3K ya. Jadi nanti pada saat PPG Prajabatan akan lagi terkait peningkatan kompetensi juga sebagai guru nanti. Dan saya kalau di LPTK-nya di UPI nanti kebagiannya nanti sama saya sebagai guru pamong dan penguji UKIN-nya nanti. Dan juga saya aktif di komunitas ya, ada Penjastok. Ini ada berupa PT Pendidikan Jasmani, ini berupa edukasi webinar-webinar dan juga buku-buku terkait Penjas. Bisa cek juga di Instagram saya, di link bio-nya ada terkait ide-ide mengajar, ide-ide permainan, modul ajar, semua terkait kepenjasan. Dan ini terkait explain yang lain, saya sebagai konten kreator dari Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah, Duta Kanva juga 2024-2025, penulis modul, penelaah buku, kementerian dan juga narasumber berbagai kegiatan webinar ataupun kepenjasan di Indonesia. Nah ini kalau mau follow silakan Bapak Ibu di @derry_mrhadian atau juga nanti di penjastok.id. Ini kalau Bapak teman-teman itu bisa follow Penjastok, itu banyak ide-ide mengajar. Nah, apalagi nanti buat teman-teman yang akan magang, pasti kan butuh referensi-referensi ide mengajar, baik itu warming up games, baik itu konten materi yang dirancang menggunakan permainan yang menarik, itu bisa juga follow nih di Penjastok. Karena itu banyak guru-guru PJOK yang saling berbagi, dikolaborasikan dengan akun Penjastok. Dan juga Penjaskit, ini kelas motorik untuk anak usia dini. Jadi nanti teman-teman ada materi yang menarik, upload di media sosialnya, jangan lupa mention @derry_mrhadian dan juga penjastok.id ya. Nanti saya akan repost di media sosial saya dan juga di media sosial Penjastok bahwa Upgris sedang mengadakan webinar untuk persiapan teman-teman magang pendidikan di bulan Januari nanti. Oke. Teman-teman, di sini ada maaf. Learning outcomes pada siang hari ini ada 5 yang akan kita coba sharingkan. Yang pertama, peserta di sini mampu memahami tantangan dan ekspektasi kompetensi calon guru PJOK nih di era 5.0. Jadi
teman-teman akan coba saya bawa kepada konteks penjas di lapangan di 5.0. Yang kedua, peserta mampu memahami gambaran kurikulum PJOK. Karena nanti biar nggak kaget pada saat terjun ke lapangan, kurikulumnya apa sih yang digunakan? Bagaimana sih konten dalam kurikulumnya? Itu juga harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Yang ketiga, peserta mampu memahami rancangan rencana dan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif untuk kegiatan PJOK pada saat magang nanti. Yang keempat, mampu memahami bagaimana pemanfaatan teknologi dalam mata pelajaran PJOK, karena nanti konteks guru muda pasti ditanya juga nih, ataupun pasti ditanya juga oleh guru-guru yang sudah senior mungkin di sekolahnya, bagaimana pemanfaatan teknologinya, karena kan teman-teman Gen Z biasanya unggul dalam hal teknologi. Yang kelima, peserta mampu mempersiapkan diri melalui magang dan juga membangun portofolio profesional. Jadi saya harap 1 jam ke depan ya teman-teman fokus dan juga catat poin-poin pentingnya, karena ini sangat berguna buat teman-teman pada saat nanti terjun langsung ke lapangan. Oke, saya mulai dengan konteks pertanyaan ya. Nanti teman-teman bisa chat di kolom komentar. Seberapa siap sih teman-teman untuk mengajar PJOK? Tulis skor 1 sampai 10. Misalnya kalau 10 berarti udah sangat siap. 5 berarti udah setengah-setengah nih. Ada siap ada enggak. 7 lumayan. 3 kayaknya agak-agak belum siap karena masih banyak ketakutan-ketakutan yang dirasa misalnya. Silakan teman-teman chat di kolom komentar. Seberapa siap skornya nih teman-teman untuk mengajar PJOK 1 sampai 10. Silakan, saya mau lihat terlebih dahulu nih di kolom komentar ya. Silakan teman-teman. Aduh, 7 hebat. Ada lagi silakan. 5, 6, 7,5, 5, 8, 5. Terus silakan chat di kolom komentar ya. Seberapa siap teman-teman untuk terjun langsung ke lapangan mengajar PJOK? Silakan. Saya kasih waktu 20 detik deh. 20 detik lagi ya. Ada 6. Oh, 100 sudah sangat siap, lebih dari 10. 6. Oke, 7,5. Oke, 3 tambah 3 sama dengan 6. 8. Oke, 5. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi di kolom komentar. Rata-rata 5 ke atas ya teman-teman. Berarti teman-teman sebenarnya udah lumayan siap untuk terjun. Tapi teman-teman pasti ada rasa takut mungkin ya. Atau masih ada kebingungan. Silakan tulis juga di kolom komentar. Apa yang ditakutkan saat akan turun ke lapangan menjadi guru PJOK. Yang saat ini teman-teman takutkan nih pada saat nanti terjun ke lapangan. Silakan ketik di kolom komentar, kolom chat, apa yang ditakutkan teman-teman saat akan turun ke lapangan menjadi guru PJOK. Nanti disimulasi mengajar pada saat magang ya, karena ini kan simulasi real pada saat nanti teman-teman itu menjadi guru PJOK. Silakan boleh berbagi di chat, di kolom chat, apa yang ditakutkan teman-teman saat akan turun ke lapangan menjadi guru PJOK. Silakan. Takut anak ceweknya julid-julid. Public speakingnya kurang. Oke, terus ada lagi yang mau berbagi, silakan. Tidak ada yang ditakutkan. Wah, udah sangat siap berarti ya. Pasti ini rata-rata di SMP SMA kalau PJKR ya. Soalnya kalau di UPI itu ada jurusan PGSD Penjas kalau untuk di sekolah dasar. Nah, tapi tidak tahu nih apakah nanti terjunnya. Saya juga mau tanya, boleh juga bantu jawab di kolom komentar. Nanti pada saat magang itu di level SMP, SMA, atau bisa juga di SD? Grogi ya, grogi pasti awal-awal grogi. Saya juga grogi dulu. Apalagi saya langsung ngajar TK ya, sekolah internasional. Takut juga dilaporin sama orang tuanya itu dulu. Bingung cara menyampaikan materi yang seru. Oke, terima kasih yang sudah berbagi teman-teman ya. Saya juga mau tanya teman-teman, nanti kira-kira pada saat magang itu diarahkannya di level SMP, SMA, apa bisa sekolah dasar atau SMK ya? Ini ada jawab STM atau fokus di sekolah menengah. Boleh bantu jawab di kolom komentar. SMP SMA. Oke, berarti fokus di SMP SMA ya. Siap. Saya juga dulu PPL di SMA. Karena fokusnya di PJKR di sekolah menengah, walaupun saya mengajar awal tuh di sekolah dasar dan juga kindergarten di TK. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Saya lanjut lagi. 1 pertanyaan lagi nih untuk reflektif ya. Untuk pertanyaan reflektif. Bayangkan 5 tahun ke depan kamu mengajar di lapangan sekolah sebagai guru PJOK yang profesional.
Apa satu hal yang ingin siswa ingat dari cara kamu mengajar? Ini mungkin juga bisa pada saat kalian menjadi siswa atau murid di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA. Kira-kira apa sih yang kalian rasakan pada saat guru PJOK itu mengajar yang sampai saat ini tuh kalian masih ingat gitu. Dan kalian tuh ingin menjadi guru seperti itu gitu. Silakan boleh berbagi di kolom komentar. Apa satu hal yang ingin siswa ingat dari cara kamu mengajar? Ini mungkin bisa menjadi referensi pada saat kalian menjadi murid ya teman-teman. Apakah pada saat kalian tuh mengajar PJOK ada hal yang selalu diingat dan pingin nih mengajar seperti guru tersebut? Silakan boleh berbagi di kolom komentar ya. Nah, seru dan asik gurunya asik, seru dan friendly, unik, asik. Oke, rata-rata mengajar dengan serius tapi sambil bercanda. Oke. Reward dan motivasi dari guru. Oke, ada lagi. Jadi rata-rata teman-teman ingin menjadi guru yang asik, yang dekat dengan siswa pada saat mengajar tidak membosankan. Nah, itu nanti bagaimana caranya ya? Oke. Terima kasih yang sudah berbagi. Kita langsung masuk ke materinya ya. Bisa siapkan juga catatannya. Oke, teman-teman, magang itu adalah titik balik. Magang bukan sekedar kewajiban teman-teman di masa perkuliahan, tapi itu adalah simulasi profesi sebagai guru PJOK. Jadi pada saat nanti magang itu melatih identitas sebagai guru PJOK. Jadi melatih gaya mengajar kalian, style kalian, karakter kalian, terus melihat realitas di lapangan sebenarnya. Bagaimana sih di lapangan kondisinya? Apakah selaras nih dengan apa yang kita belajar di kampus atau tidak? Terus melatih kemampuan berpikir cepat dan adaptif. Pasti kan setiap kondisi itu kan berbeda-beda. Baik itu nanti mengajar di SD, SMP, SMA, di pedalaman, di perkotaan, sekolah internasional, sekolah padat penduduk. Dan itu pasti berbeda-beda tantangannya. Dan kita harus perlu bisa adaptif gitu. Dan yang terakhir itu membangun portofolio awal teman-teman. Jadi Bapak, teman-teman, pada saat nanti magang, coba kumpulkan foto portofolio yang positif. Misalnya kalian bisa merancang media pembelajaran yang menarik, membuat rancangan pembelajaran yang menarik, ide-ide pembelajaran dan didokumentasikan, dan itu pasti berguna pada saat nanti kalian menjadi guru ataupun melamar menjadi seorang guru, apalagi di swasta. Di swasta itu penting sekali, walaupun kita fresh graduate, itu pasti ditanya bagaimana pengalaman teman-teman itu dalam mengajar PJOK. Jadi dilihatkan portofolionya. Nah, waktu yang tepat itu pada saat nanti PPL. Jadi begitu PPL tuh kumpulin banyak pengalaman, kumpulin banyak portofolio, ataupun kreativitas yang kalian bisa kembangkan, simpan, jadikan nanti portofolio pada saat kalian melamar menjadi seorang guru PJOK ya. Baik itu di negeri maupun di swasta itu sangat berguna ya. Oke. Ini ada 4 kompetensi sebagai guru ya, teman-teman. Jadi harus diingat, ada 4 kompetensi kita sebagai guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, hingga profesional. Apa sih kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik itu bagaimana cara mengajar ya, bagaimana cara mengajar melalui metode mengajarnya, memahami karakteristik siswanya, model pembelajarannya itu ada di kompetensi pedagogik. Kompetensi sosial itu bagaimana cara komunikasi kita dengan teman, rekan kerja, orang tua, rekan-rekan guru, siswa, itu juga ada di kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian itu lebih kepada karakter kita sebagai seorang guru yang berakhlak baik, bertanggung jawab, jujur. Itu ada di kompetensi kepribadian. Dan yang terakhir ini kompetensi profesional. Kalau kompetensi profesional itu terkait konten, konteks materi PJOK-nya, terus kemampuan digitalnya. Nah, itu dikembangkan di kompetensi profesional. Jadi kalau kita berbicara tentang kreativitas, inovasi, dan profesional itu full ada di kompetensi profesional. Tapi jangan lupa juga ketiga kompetensi yang lainnya, yaitu pedagogik, sosial, dan juga kepribadian. Oke. Oke, teman-teman, kita mulai masuk ke tahap preparing PE teachers. Nah, saya akan coba jabarkan bagaimana gambaran kurikulum PJOK, bagaimana manajemen kelasnya, desain pembelajarannya, dan juga pemanfaatan digitalnya. Apalagi pada saat ini, mungkin sudah teman-teman juga dengar terkait pendekatan yang sedang diusung oleh Kementerian Pendidikan, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi bagaimana sih nanti implementasinya? Teman-teman juga harus tahu karena rata-rata sekolah menggunakan kurikulum nasional dengan capaian pembelajaran yang sudah bertransformasi dari yang zaman lalu dengan konteks yang baru saat ini dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi teman-teman juga harus tahu. Oke, nanti teman-teman apabila di sela-sela ada yang mau ditanyakan, boleh juga langsung diketik di kolom komentar ya, biar tidak lupa. Oke, tantangan PJOK saat ini
Ada 5 tantangan yang saya coba rangkum. Semoga mudah dipahami. Yang pertama, banyak guru PJOK yang masih berfokus pada mengajar olahraga ya. Ingat, kita pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu aktivitas gerak, olahraga itu sebagai alat untuk melakukan proses pembelajaran atau pendidikan ya. Jadi bukan mengajarkan teknik kecabangan olahraga, tapi lebih kepada konteks yang lebih luas, yaitu tujuan Penjas itu sebenarnya bukan mengajarkan teknik kecabangan, tapi tujuan Penjas itu ingin membangun gaya hidup aktif sepanjang hayat. Yang mana yang dikembangkan adalah kemampuan keterampilan geraknya, terus komotoriknya, kognitifnya, dan juga afektifnya. Yang mana ketiga hal tersebut itu digabungkan untuk menciptakan individu yang mampu bergaya hidup aktif sepanjang hayat. Yang kedua, banyak siswa yang belum memahami mengapa pentingnya aktivitas jasmani. Jadi, pada saat pembelajaran, anak tuh cuma senang olahraga aja, atau cuma senang bermain dan bergerak saja, tapi dia tahu konteks manfaatnya untuk apa. Nah, itu juga harus perlu ditekankan pada saat nanti teman-teman mengajar di lapangan. Yang ketiga, gaya hidup anak yang modern, sedentary lifestyle, gadget. Nah, ini beda dengan anak-anak dulu ya. Anak-anak dulu udah aktif. Apalagi zaman saya kecil atau orang tua kita masih kecil ya, itu nggak ada aktivitas yang kita screen time terlalu lama. Semua aktivitas fisik, permainan tradisional, bermain bola di lapangan, bermain layangan, full aktivitas fisik yang mana berdampak pada keterampilan gerak dasar anak-anak itu di sekolah dan juga pembelajaran PJOK pastinya. Sekarang beda, banyak anak yang keterampilan gerak dasarnya tidak terstimulasi dengan baik. Yang keempat, fokus masih pada hasil keterampilan teknik ya, bukan proses pembelajaran yang bermakna dan reflektif. Yang kelima, banyak pembelajaran PJOK belum mengaitkan aktivitas dengan isu-isu well-being, kesejahteraan ini, kesehatan, mental, sosial, dan gaya hidup aktif sepanjang hayat. Ini tantangan buat teman-teman nanti terjun di lapangan ya. Oke, arah baru PJOK. Nah, ini juga saya rangkum 5 poin. Arah baru PJOK itu kemana sih arahnya sebenarnya? Yaitu tujuan utama PJOK bukan hanya keterampilan gerak dasar saja atau motorik saja, tetapi kesadaran diri untuk hidup aktif sepanjang hayat. Jadi gimana nih guru PJOK pada saat mengajar mampu menciptakan atau membuat anak atau siswa kita itu memiliki karakter, keterampilan, dan juga pengetahuan untuk dia bisa bergaya hidup aktif sepanjang hayat. Yang kedua, guru PJOK berperan sebagai fasilitator pengalaman, menjadi arsitek pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran Penjas yang bermakna, yang berkualitas itu, guru tuh harus merancang sebagai fasilitator ya, agar tujuan itu tercapai. Yang ketiga, arah baru PJOK menempatkan guru bukan hanya sebagai pengajar keterampilan gerak tadi ya, tetapi sebagai arsitek pengalaman bermakna yang tadi saya sudah sebutkan. Untuk menumbuhkan physical literasi ya. Kalau tadi saya berbicara gaya hidup aktif sepanjang hayat itu berkaitan dengan physical literasi teman-teman. Terus karakter dan juga kesejahteraan murid sepanjang hayat. Yang keempat, manajemen kelas sebagai alat pedagogisnya. Jadi teman-teman harus mampu memahami terkait bagaimana classroom manajemennya pada saat proses mengimplementasikan praktik pedagogis, cara mengajar itu seperti apa. Yang kelima, penilaian ini bukan berdasarkan hasil skor, angka, waktu tercepat, jumlah terbanyak, tidak, tetapi berbasis proses reflektif dan portofolio belajar yang autentik sesuai dengan konteks yang ada di lapangan atau di lingkungan di luar pembelajaran PJOK. Kayak gitu ya. Ini coba saya akan percepat ya. Ini ada model kurikulum yang dikembangkan teman-teman di kurikulum nasional saat ini. Jadi kurikulum PJOK yang isinya itu capaian pembelajaran dirancang menggunakan model kurikulum Berlian. Yang mana dari mulai level TK sampai kelas 5 itu masuk ke fondasi, membangun fondasi di sini fundamental movement skill-nya yang harus dikembangkan. Yang kedua, mengeksplorasi kemungkinan. Di sini adalah transisi movement skills-nya yang dikembangkan dan terakhir mengembangkan keahlian 9 sampai 12 yaitu keterampilan gerak spesifiknya. Jadi kalau mau mengajarkan keterampilan gerak spesifik yang percis seperti kecabangan olahraga, bukan di sekolah dasar, bukan di sekolah menengah, tapi mulai di level sekolah menengah kelas 3 sampai kelas 12 SMA itu gerak spesifik. Jadi untuk di level SD kelas 6 sampai SMP itu di transisi movement, perpindahan nanti dari gerak dasar sampai ke gerak spesifik. Nah, ini gambarannya. Usia SD, TK sampai kelas 5 itu masuk ke gerak dasar fundamental. Ada gerak dasar manipulatif, lokomotor, dan juga non-lokomotor. Di sini dikembangkan, diimplementasikan dalam permainan sederhana, kompleks, hingga kompetitif ya.
Nah, baru di level kelas 6 sampai SMP-nya itu masuk keterampilan gerak transisi. Jadi mengimplementasikan keterampilan gerak dasar yang sudah matang ke dalam aktivitas yang menyerupai aktivitas olahraga atau keterampilan fisik yang ada di luar. Jadi kayak permainan net, permainan lapangan, permainan invasi. Konteks bermainan invasinya dengan modifikasi aturan media dan yang lainnya itu di level kelas 6 SD sampai juga SMP, dan di SMA-nya baru ke gerak spesifik. Ya, udah ada yang percis seperti keterampilan olahraga yang seutuhnya. Seperti basket berarti ada chest pass, ada bound pass, ada overhead pass. Itu di level kelas 9 sampai kelas 12 ya. Jadi jangan sampai di SMA kita ngajarkan fokus ke gerak dasar saja, tapi di SD malah udah masuk ke gerak spesifik ya. Nah, jadi kalau di SMP SMA nanti magang fokusnya di keterampilan gerak transisi sampai ke keterampilan gerak spesifik ya, bisa diingat teman-teman ya. Nah, ini karakter tadi juga sudah disebutkan ya di awal. Saya lewat aja karena agak banyak ini materinya. Nah, ini teman-teman, nanti pada saat teman-teman tuh terjun ke lapangan, otomatis sadat pengajar perlu merancang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu mengacu kepada capaian pembelajaran di dokumen kurikulum. Di capaian pembelajaran PJOK ini ada 4 elemen teman-teman ya. Ada elemen terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan juga memilih hidup yang menyehatkan. Dari 4 elemen ini nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kalau untuk terampil bergerak ini lebih konteks ke keterampilan gerak apa yang harus diajarkan kepada peserta didik. Baik itu nanti keterampilan dasar, terus transisi ataupun keterampilan gerak spesifik, permainan aktivitas tradisional, akuatik dan yang lainnya, dianalisisnya di capaian pembelajaran di elemen ini terampil bergerak. Oke, yang kedua, belajar bergerak ini nilai-nilai karakter yang ada dalam aktivitas fisik seperti komunikasi, kerjasama, pengambilan keputusan, dan yang lainnya ya. Gaya hidup aktif ini terkait aktivitas jasmani atau karakter-karakter untuk menunjang gaya hidup aktif atau keterampilan-keterampilan untuk menunjang gaya hidup aktif. Dan yang terakhir memilih hidup menyehatkan seperti terkait gizi seimbang, penanganan cedera, pola makan sehat, terkait kesehatan yang lain ada di ini. Ada di elemen ini. Nanti dari 4 elemen ini turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, untuk merancang tujuan pembelajaran minimal itu ada satu kompetensi dan satu lingkup materi, itu udah cukup sebenarnya teman-teman. Bisa dengan cara menurunkan dari elemen terpisah, elemen terampil bergerak ini nanti diturunkan dari capaian pembelajarannya menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kalau ini juga bisa dianalisis dulu nih kompetensi apa yang ada di dalam deskripsi capaian pembelajaran. Ini saya masih pakai capaian pembelajaran yang lama, soalnya sekarang masih udah ada yang baru ya, tapi secara fundamental sama isinya, cuman ada perubahan secara tata bahasa lebih sederhana. Jadi nanti untuk merancang tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran di tiap elemen itu coba dianalisis kompetensinya apa aja, menerapkan kah, memperagakan, mempraktikkan, dan lingkup materinya ada apa aja. Apakah ada fundamental movement atau apa, nanti baru turunkan menjadi satu kalimat tujuan pembelajaran. Contohnya, menerapkan dan mempraktikkan keterampilan gerak dasar lokomotor dalam situasi gerak permainan yang baru dengan menunjukkan kerjasama yang baik. Sebenarnya cuman menerapkan keterampilan, mempraktikkan keterampilan gerak dasar lokomotor dalam situasi permainan yang baru juga udah cukup tanpa ada unsur karakternya. Tapi kalau mau lengkap boleh ditambahkan. Karena minimal satu kompetensi dan satu lingkup materi itu udah cukup sebenarnya teman-teman. Oke, ini juga alternatif ketiga. Jadi merancang tujuan pembelajarannya dari 2 elemen ini digabung kalimatnya, dirancang dalam satu tujuan pembelajaran. Nilai karakternya bisa diambil dari belajar melalui gerak, nilai keterampilan geraknya bisa diambil dari elemen terampil bergerak. Digabung dalam satu kalimat tujuan pembelajaran. Nah, nanti dari tujuan pembelajaran ini baru diturunkan menjadi langkah-langkah dan asesmen pembelajarannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi awalnya kita harus bisa merancang tujuan pembelajaran dulu, baru nanti bisa dibuat langkah-langkah pembelajaran hingga asesmennya. Nah, ini teman-teman, kalau di kurikulum nasional sekarang dari kementerian mengharapkan pembelajarannya itu menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Yang mana definisinya yaitu pendekatan ini adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar
dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Tapi kalau di Pengjas sudah tidak terlalu banyak penyesuaian karena dalam Pengjas sudah ada nih olah pikirnya yaitu kognitifnya, olah hati dan olah rasa itu lebih kepada karakter afektifnya dan juga olahraga secara psikomotoriknya sudah ada sebenarnya. Jadi tidak terlalu banyak penyesuaian untuk konteks pendidikan jasmani khususnya. Oke, selanjutnya ini saya lewat takutnya agak bingung. Saya coba ambil yang lebih sederhana ya. Nah, ini takut bingung teman-teman. Nah, ini bagaimana sih implementasinya pembelajaran mendalam di mata pelajaran PJOK? Kita fokusnya ke dua ini ya. Ada prinsip pembelajarannya dan juga pengalaman belajarnya. Nanti ini berpengaruh kepada teman-teman bagaimana merancang rancangan pembelajarannya. Jadi, rancangan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, teman-teman harus menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan dengan pengalaman belajar. Sistematika pembelajarannya mulai dari tahap memahami bagaimana cara memahami topik materi yang akan kita ajarkan. Setelah anak paham bagaimana cara mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Dan setelah mengaplikasikannya, anak mampu merefleksikannya. Jadi kalau nanti teman-teman di langkah-langkah pembelajarannya, fokus aja di 3 pengalaman belajar ini. Tahap memahaminya apa, nanti saya coba jelaskan di belakang. Tahap mengaplikasikannya apa, langkah-langkahnya, sampai tahap merefleksikannya. Dan dalam proses pembelajarannya kita harus mengacu kepada prinsip pembelajarannya. Apa sih yang bermakna itu seperti apa, berkesadaran itu seperti apa, dan mengembirakan itu seperti apa. Nanti saya coba jelaskan. Nah, berkesadaran itu anak sadar, anak mudeng ya. Anak sudah mulai konsentrasi, fokus, dan dia tahu apa yang akan dia pelajari dan tahu apa yang sebelumnya sudah dia pelajari dan tahu apa kebutuhan dia dalam belajar di berkesadaran. Bermakna, ini harus pembelajaran kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Terus harus dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya yang pasti berguna untuk menunjang pembelajaran sepanjang hayat. Jadi harus distimulasi secara pengetahuannya, keterampilan geraknya, hingga karakternya. Dan juga mengembirakan. Wah, Penjas ini udah paling pasti untuk mengembirakan. Tapi tidak hanya sebatas senang saja dalam melakukan aktivitas gerak. Tapi lingkungan pembelajaran juga harus interaktif. Harus aktivitas pembelajarannya menarik, menginspirasi. Dan terakhir, ujung-ujungnya tercipta keberhasilan belajar yaitu ada aha moment. Oh, ternyata aku belajar ini tuh agar bisa nanti bermain permainan voli di luar sekolah. Saya belajar aktivitas gerak dasar manipulatif menendang bola. Oh, ternyata di luar sana ada permainan sepak bola yang saya harus bisa menguasai menendang bola. Nah, aha moment tuh di situ. Jadi menggembirakan ini bukan hanya sebatas pembelajarannya menyenangkan dan juga interaktif, tapi ada ketercapaian aha momennya di akhir, ya. Nah, ini prinsip pembelajarannya. Nah, ini pengalaman belajarnya dari mulai memahami bagaimana mengoperasikan pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam secara konsep materi. Kalau kita mengajarkan gerak dasar lokomotor, bagaimana sih anak tuh paham terkait konsep gerak dasar lokomotor tuh? Baik itu dengan menggunakan video pembelajaran, demonstrasi langsung, aktivitas permainan, itu terserah guru bagaimana tekniknya untuk cara memahami konteks materi yang kita ajarkan. Yang kedua, mengaplikasikannya. Bagaimana cara mengaplikasikannya dari pemahaman tersebut ke dalam konteks yang nyata, dalam permainan sederhana kah, dalam permainan yang lebih kompleks, ataupun tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan jenjang usianya. Dan yang terakhir, baru bisa merefleksi anak-anak tuh setelah melakukan aktivitas fisiknya atau permainannya. Misalnya apa yang harus dipelajari, apa yang harus ditingkatkan, apa yang sudah mampu anak itu lakukan. Jadi anak paham dia tahap belajarnya sampai mana. Ingat ya, pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Jadi nanti buat teman-teman nih mau merancang rencana pembelajaran nih, dimulai dari tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, walaupun nggak pakai model pembelajaran, tapi bisa fokus pakai 3 pengamalan belajar ini. Memahaminya apa aktivitasnya, mengaplikasikan apa aktivitasnya, dan juga merefleksikan apa aktivitasnya ya. Oke. Nah, ini contoh rancangan pembelajarannya teman-teman ya. Ini contoh rancangan pembelajaran mendalam, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga asesmen. Nah, ini contohnya. Tadi kan prinsip pembelajaran harus berkesadaran dan bermakna.
Terus pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksikan. Nah, ini bagian merefleksikan, ini bagian mengaplikasikan, ini bagian memahami. Oke, nanti konteks penjelasannya seperti apa? Di slide berikutnya mungkin ada ya, sebentar. Nah, ini contoh rencana pembelajarannya dimulai dari identifikasi peserta didik. Nah, kalau di pendekatan mendalam itu ada dimensi profil lulusan yang harus dicapai. Ada 8 dimensi profil lulusan. Tapi dalam konteks pembelajaran, teman-teman nanti bisa pilih dalam pembelajaran topik tersebut itu dimensi profil lulusan apa yang harus dicapai. Misalnya dalam pembelajaran gerak dasar manipulatif, teman-teman bisa milih bernalar kritis kah, kolaborasi kah, yang sesuai dengan konteks materi dan juga kreatif. Misalnya cuma 3. Nah, itu yang diamati dalam proses pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya, praktik pedagogisnya, mitra pembelajarannya, lingkungan pembelajarannya. Tapi kalau ini untuk lengkapnya ya, ini untuk rencana pembelajaran lengkap kalau menggunakan pendekatan mendalam. Tapi sebenarnya tidak ada format khusus yang pasti. Kalau ingin menggunakan pembelajaran pendekatan mendalam itu harus menggunakan pengalaman belajar 3 ini ya, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Baru didukung penunjangnya sama yang tadi kalau di rencana pembelajaran. Ada identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran, dimensi profil lulusan ya. Terus tujuan pembelajarannya, praktik pedagogisnya apa, menggunakan model pembelajaran apa di sini ya, menggunakan metode apa, diskusi kah, kelompok, wawancara dan lain-lainnya. Terus mitra pembelajarannya siapa, lingkungan pembelajarannya seperti apa, pemanfaatan digitalnya menggunakan apa saja. Karena di Society 5.0 itu kan kita ada integrasi teknologi di dalamnya. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya mulai dari awal. Ini udah baku ya. Guru membuka, menerapkan permainan ice breaking dan yang lainnya di awal untuk membangun pengalaman belajar yang berkesan dan bermakna. Nah, baru di langkah-langkah selanjutnya masuk ke tahap memahami. Nah, ini memahaminya. Memahami, ini contohnya umum ya. Saya contoh umum untuk materi yang lain bukan PJOK. Berdiskusi, membaca artikel. Jadi untuk memahamkan materinya dengan membaca artikel nih. Membuat peta konsep. Terus setelah anak paham, baru mengaplikasikan. Ini apa aja aktivitas yang harus diberikan kepada siswa untuk mengaplikasikan konteks pemahaman yang sudah dipahami oleh peserta didik misalnya. Aplikasikannya apa langkah-langkahnya? Terus merefleksikannya apa langkah-langkahnya hingga penutup. Nah, ini cukup sebenarnya untuk membuat rancangan pembelajaran. Nah, jadi minimal ada memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksikan ya. Nanti aktivitasnya bebas teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita berbicara asesmen pembelajaran, ini ada 3, ada assessment as learning, assessment for learning, dan juga assessment of learning. Di sini sifatnya ada assessment yang sifatnya formatif, ada assessment yang sifatnya sumatif. Kalau untuk formatif itu dilakukan dalam proses pembelajaran, teman-teman formatif tuh. Jadi ingin melihat nih materi yang sudah kita sampaikan, level pemahaman siswa atau level kemampuan siswa sudah sampai mana kita melakukan assessment. Bisa menggunakan observasi, self assessment, peer assessment, ataupun langsung observasi oleh guru di assessment as learning dan juga assessment for learning. Kalau assessment learning itu sifatnya ke assessment sumatif. Biasanya assessment sumatif itu dilakukan di akhir tujuan pembelajaran. Jadi nanti teman-teman sudah mengajar nih, PJOK di lapangan sudah merancang tujuan pembelajaran, sudah merancang rencana pembelajaran dengan langkah-langkahnya tadi, mulai dari memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan, lalu melakukan assessment sumatif. Assessment sumatif itu di akhir tujuan pembelajaran. Misalnya dari satu tujuan pembelajaran yang teman-teman rancang itu untuk 5 pertemuan misalnya. Berarti di pertemuan kelimanya teman-teman melakukan asesmen sumatif atau sifat asesmennya ada assessment of learning untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik pada akhir pembelajaran, di akhir tujuan pembelajaran. Kalau yang di proses pembelajaran di pertemuan 1 sampai 4-nya itu sifatnya formatif untuk melihat ketercapaian selama proses pembelajarannya ya. Jadi ada 2 sifatnya, formatif dan juga sumatif. Sumatif di akhir tujuan pembelajaran. Misalnya ada 4 pertemuan, berarti di pertemuan keempat, formatif di proses pembelajarannya ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang masuk ke manajemen kelas. Manajemen kelas
bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang mendalam. Jadi manajemen kelas ini berpengaruh pada proses teman-teman nanti mengajar. Kalau manajemen kelasnya bagus, maka kondisi peserta didik yang kita ajar pun lebih efektif, lebih teratur, lebih bisa fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apalagi nanti kondisi-kondisi lingkungan tertentu yang anaknya misalnya hyperaktif, misalnya anaknya itu kebanyakan laki-laki, itu kan disesuaikan nanti manajemen kelasnya. Kebanyakan perempuan, atau di SMK ini laki-laki semua yang mungkin agak badung misalnya anak-anaknya secara perilaku misalnya, atau di lingkungan yang anaknya tuh diam-diam kalem-kalem, itu juga kita bisa disesuaikan untuk proses manajemen kelasnya agar tetap berjalan secara teratur, aman, nyaman, dan juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah teman-teman rancang. Nah, teman-teman tidak perlu melihat dulu yang bagian learning stage, takutnya bingung. Ini yang sudah saya lakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi teman-teman coba fokus di classroom control-nya. Nah, ini kalau classroom control ini untuk menunjang terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga tertib ya. Ada apa saja? Nanti ada sinyal sistem, sport area management, grouping strategi, safety management, conflict corner, daily assessment, penalty corner, dan super learning team. Ini untuk mengontrol nanti peserta didiknya teman-teman pada saat magang bisa gunakan 8 classroom control ini. Apa saja sih isi-isinya? Kita coba bahas satu persatu ya. Nah, classroom control, ada 8 classroom control yang sering saya gunakan untuk mengajar PJOK agar lingkungan pembelajaran saya itu lebih enak dilihat, lebih tertib, aman, interaktif, nyaman, dan juga bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal, dengan peran guru tidak terlalu capek. Biasanya kalau awal ngajar kan pasti semua guru yang mengatur, semua guru yang mengkomunikasikan, yang mengajar, bahkan satu kelas pun sudah lelah kita. Tapi dengan 8 stage ini membantu teman-teman untuk mengatur pembelajaran agar bisa running sangat baik ya. Yang pertama, sinyal sistem. Sinyal sistem ini adalah tanda atau kode komunikasi antar guru dan siswa agar kegiatan di lapangan tertib dan responsif tanpa kebingungan. Contoh, teman-teman sudah melakukan kesepakatan dengan siswa sebelum mulai pembelajaran. Kesepakatan awal ya. Apabila tiup peluit panjang, berarti tandanya untuk berkumpul di area yang sudah ditentukan. Kalau peluit pendek 1 kali, siswa harus berhenti dan duduk memperhatikan langsung guru. Peluit panjang, misalnya berkali-kali, siswa harus misalnya membuat kelompok atau apapun itu ya. Jadi ada kode-kode, tidak harus dengan peluit, mungkin dengan suara. Kalau suara teriak A, siswa harus apa? Guru teriak C, siswa harus apa? Itu sudah diinformasikan di awal. Jadi teman-teman harus membuat strategi ini agar nggak harus manggil-manggil. Ayo kumpul, ayo baris. Ayo kita mulai berbagi kelompok, membuat kelompok misalnya. Tidak perlu teriak-teriak, tapi dengan sinyal yang digunakan atau disepakati di awal, baik itu dengan peluit ataupun suara, itu bisa membantu kita dalam mengkondisikan peserta didik. Yang kedua, sport area management. Ini adalah pengaturan ruang belajar fisik, aktivitas fisik dalam kegiatan pembelajaran agar efisien, aman, dan juga mudah diawasi. Misalnya area aktivitas yang berkelompok di area mana, area untuk melakukan refleksi dan penjelasan di area mana duduknya, area aktivitas permainan besar gimana areanya, sudah ditentukan di awal. Jadi ada tempat untuk opening atau refleksinya di mana, aktivitas yang berkelompok, area-area kelompoknya di mana saja, dan juga yang terakhir aktivitas yang permainan besarnya misalnya di mana, sudah ditentukan areanya. Dan juga dibiasakan area itu sama pada saat setiap proses pembelajaran agar anak juga udah otomatisasi nanti terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, grouping strategi. Nah, guru harus tahu bagaimana cara membuat grup-grup tanpa harus guru merancang satu persatu, mengabsen satu persatu. Bisa misalnya berhitung untuk membuat grup, atau membuat grup dengan permainan suara hewan. Nah, itu grouping strategi.
Jadi ada strategi-strategi tanpa sadar anak sedang membuat grup. Tidak membeda-beda. Kalau misalnya kita menyuruh, ayo buat grup 5 orang, kadang-kadang anak itu memilih teman-teman dekatnya saja. Nanti unsur ke interaksi sosialnya berkurang dong. Jadi kita harus bisa menggabungkan semua karakter di situ dengan grouping strategi. Yang keempat, safety management. Di sini adalah sistem keselamatan fisik atau psikologis. Jadi area penyimpanan alat di mana tidak bersebaran di mana-mana. Terus nggak boleh mengambil alat sebelum mulai pembelajaran. Terus menyimpan alat setelah melakukan aktivitas. Ini sudah ada aturan-aturannya. Terus konflik corner. Pasti dalam PJOK ada nyebut di kontak ya. Sering terjadi konflik apalagi di anak-anak SD. Nah, sering terjadi konflik tuh. Ada area khusus untuk penyelesaian konflik. Nanti bisa ditanggulangi oleh kapten atau superintendent, ada kaptennya ataupun nanti oleh guru langsung. Yang ketiga ada daily assessment tool. Jadi pada saat mengajar ada lembar observasi ataupun lembar self assessment atau peer assessment yang sudah disiapkan. Jadi guru tidak capek-capek menilai satu persatu observasi sendirian, tapi siswa pun melakukan penilaian secara pribadi. Nanti saya akan lihatkan contoh bentuk self assessment daily assessment tool itu seperti apa, ya. Terus penalty corner. Ini adalah hukuman, bukan hukuman fisik ya. Konsekuensi yang sudah disepakati di awal. Jadi kalau di awal pembelajaran kan ada kesepakatan kelas. Kalau anaknya misalnya tidak mendengarkan guru, apa konsekuensinya? Anak misalnya memukul temannya atau mendorong teman, apa konsekuensinya? Sudah disepakati di awal. Apabila ternyata ada penalti, ada pelanggaran peraturan ini, misalnya ada 3 kali pelanggaran, harus misalnya diam di area penalty corner ini. Agar anak bisa merefleksi dirinya dengan dibantu oleh tim leadernya nanti. Nah, yang terakhir ini super learning team. Jadi teman-teman pada saat proses pembelajaran boleh menentukan satu leader atau satu kapten atau satu pemimpin secara bergantian yang membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Jadi kalau saya di sekolah sebutnya kapten. Hari ini kaptennya si A, minggu depan kaptennya si B. Nah, tugas kapten ini mulai dari memimpin pemanasan, mengingatkan teman yang tidak menjalani aturan, mengkontrol, membantu pembelajaran, itu tugas kapten. Jadi nanti bisa guru kalau lagi agak keteteran bisa melibatkan kapten dalam proses pembelajaran ya. Apalagi level SMP SMA udah sangat bisa, level SD pun bisa. Nah, ini learning stage, ini saya nggak akan bahas, takutnya kebingungan. Ini saya lakukan ada tahap memahami, tadi mengaplikasikan dan juga merefleksikan. Ini saya akan bahas, takutnya terlalu berat buat teman-teman ya. Hanya diketahui aja nanti ya. Saya fokus di tadi classroom kontrolnya saja. Saya lewat ini contoh-contohnya ya. Tahap memahaminya ini aktivitasnya. Mulai dari ice breaking, warming up games, tahap engagement, masih memahami nih, melakukan tanya jawab, terus membuat assessment awal sampai melakukan pemanasan dalam permainan. Nah, misalnya itu dia memahami. Mengaplikasikannya ada guided practice-nya seperti apa, ada contextual practice-nya seperti apa, real life application-nya seperti apa, dan refleksinya itu seperti apa. Ini untuk tahap mengaplikasikannya dan sampai merefleksikannya. Ini contoh dalam konteks Penjas ya. Terus, nah, terakhir, ini pemanfaatan digital. Karena konteksnya guru Penjas sekarang beda dengan guru Penjas yang dulu. Guru Penjas yang dulu belum ada bermunculan teknologi-teknologi yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, baik itu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, hingga asesmen pembelajaran. Belum ada di teknologi-teknologi, tapi sekarang sudah bermunculan banyak teknologi. Karena tadi 5.0 itu bukan menggantikan manusia dengan teknologi, tapi manusia bisa menggunakan teknologi untuk menunjang produktivitas dan meningkatkan kualitas kemampuan manusia itu tersendiri ya. Jadi kalau 4.0 itu kekhawatirannya tuh teknologi itu menggantikan tugas-tugas manusia. Jadi semua diganti oleh robot. Tapi di 5.0 ini mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 4.0. Jadi si teknologi ini yang harus menguasai itu manusianya. Jadi manusia bisa mengoptimalkan teknologi yang ada untuk menunjang kehidupan yang lebih sejahtera lagi ya. Termasuk dalam konteks pembelajaran PJOK. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus paham nih. Guru Penjas sekarang harus paham digital. Harus paham bagaimana teknologi diimplementasikan dalam proses pembelajaran Penjas. Oke, tapi sebelum teman-teman menerapkan teknologi, teman-teman juga harus paham terkait TPACK atau TPEC. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Apa TPACK atau TPEC? Yaitu, TPACK itu adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan antara teknologi, pedagogi, dan juga materinya. Jadi, terintegrasi 3 poin itu, teman-teman. Ada knowledge, teknologi knowledge-nya,
ada content knowledge-nya, ada pedagogic knowledge-nya. Pedagogi itu adalah cara mengajarkannya, mulai dari model pembelajaran, metode, strategi, dan yang lainnya. Dan teknologi knowledge itu adalah pengetahuan terkait teknologi yang digunakan. Apakah kita menggunakan AI, bagaimana cara menggunakan, udah paham. Bagaimana kita menggunakan Canva coding, misalnya kita paham. Bagaimana kita menggunakan YouTube, media sosial, ataupun teknologi yang lainnya. Kita sudah paham. Dan yang terakhir, content knowledge itu adalah konten materi PJOK-nya. Teman-teman harus paham, apakah materi tersebut sudah tepat menggunakan teknologi A, misalnya. Kalau kita mengajarkan keterampilan gerak dasar lokomotor, misalnya untuk, misalnya saya konteksnya SMA deh. Saya akan mengajarkan keterampilan transisi movement skill ke dalam permainan invasi misalnya, yang menyerupai kan bola basket atau ada strategi menyerang untuk mencetakkan gol kan, kalau invasi itu. Dimodifikasi permainannya. Apakah teknologinya kita menggunakan teknologi misalnya Canva ataupun misalnya YouTube. Nah, YouTube tersebut apakah bisa menunjang ketercapaian akan tujuan pembelajaran terkait permainan invasi atau tidak misalnya. Kalau ternyata bisa, gunakan. Nah, ini guru harus paham. Materi tersebut bisa nggak digunakan teknologi tersebut. Nah, terus jangan sampai apabila kita menggunakan teknologi, ternyata dengan menggunakan teknologi itu malah tujuan pembelajaran tidak tercapai. Malah waktu aktif belajar siswanya berkurang. Malah aktivitas geraknya yang harus dilakukan dalam aktivitas pembelajaran itu berkurang. Karena teknologinya cuma satu dan harus bergantian, satu orang satu misalnya. Jadi tidak tercapai tujuan pembelajaran. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus mampu teknologi yang digunakan itu menyesuaikan dengan konteks materinya. Dan tadi pedagogikalnya materinya A, teknologinya B. Nah, kita menggunakan model pembelajaran TGFU udah sesuai atau belum? Kita menggunakan model pembelajaran kooperatif learning sudah sesuai belum untuk mencapai tujuan pembelajaran? Jadi harus paham ketiga poin ini. Teknologinya, pedagogiknya, dan juga content knowledge-nya. Sebelum nanti menerapkan teknologi, tipek dulu berarti ya. Oke, teman-teman. Nanti di sela-sela boleh kalau ada pertanyaan langsung diketik di kolom komentar saja ya. Nanti bisa langsung nanti bacakan di akhir sesi. Saya lanjut ya. Mohon maaf kalau kecepatan. Saya akan jelaskan secara sederhana dulu untuk menggali pemahaman teman-teman dan juga keingintahuan teman-teman. Jadi bisa mencari sendiri di luar webinar ini ya. Oke, integrasi teknologi digital dalam PJOK ini bisa digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama untuk membuat rencana pembelajaran. Biasanya bisa menggunakan AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan yang lainnya. Menggunakan prompt yang baik pastinya. Yang kedua, integrasi dalam proses pembelajaran. Bisa menggunakan misalnya Strava, Canva, Wordwall. Nanti saya akan tunjukkan media apa yang bisa digunakan. Untuk membuat game dalam pembelajaran PJOK, membuat media dan bahan ajar, dan juga melakukan assessment. Nah, ini semua bisa diintegrasikan dengan teknologi, teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan assessment, membuat media pembelajaran, membuat gamifikasi, membuat rencana pembelajaran yang tadi, yang memahami, aplikasikan dan merefleksikan tadi, dibuatnya menggunakan AI misalnya. Tapi tidak hanya copy paste saja, tapi harus dikonfirmasi kembali isinya. Seperti itu ya. Oke, ini contoh teknologi atau website untuk membantu teman-teman dalam membuat perencanaan pembelajaran. Bisa menggunakan Canva untuk membuat visualisasinya. Bahkan dalam Canva juga udah ada Canva AI-nya, ada Magic Write-nya, ChatGPT, Teacher Are Magic, EdCafe. Nah, ini Teacher Are Magic ini, Magic School AI ini, website namanya Magic School AI ini udah konteksnya langsung untuk membuat rencana pembelajaran. Bisa buka websitenya saja ya, nanti masuk menggunakan Gmail. ChatGPT ini konteksnya umum. Kalau tadi AI ini memang khusus untuk guru. Ini jadi konten-kontennya untuk guru dalamnya. Tapi kalau ChatGPT dan yang lainnya ini konteksnya umum. Jadi perlu adanya prompt yang spesifik ya. Nanti saya akan coba ajarkan bagaimana membuat prompt yang emang tepat. Terus ini untuk membuat modul ajar menggunakan Canva. Setelah tadi menggunakan AI, draftnya dimasukkanlah ke dalam Canva agar lebih menarik. Termasuk gambar-gambarnya juga bisa menggunakan Canva agar lebih mudah dipahami oleh pembaca misalnya. Nah, ini teknologi dalam proses pembelajaran.
Teman-teman bisa menggunakan Google Classroom, Workit untuk ide-ide aktivitas fitnessnya, Wordwall untuk membuat game, Canva juga di sini untuk membuat media pembelajaran interaktif, seperti ada juga sekarang ada Canva Coding. Apalagi kalau teman-teman kalau udah lulus dan menjadi guru tuh dapat email belajar ID, nah itu tuh mendapatkan Canva Pro. Jadi Canva Pro ini bisa membuat media pembelajaran interaktif dengan Canva Coding ya. Saya hanya memasukkan prompt saja, sudah jadi nanti media pembelajarannya. Dan juga Strava nih, boleh untuk level SMP SMA. Ini contoh ya Wordwall, ini ada game-game yang bisa digunakan untuk aktivitas pada proses memahami konsep lokomotor, memahami konsep manipulatif, memahami konsep permainan net, invasi, target, lapangan, dan yang lainnya bisa dikemas dalam bentuk permainan menggunakan Wordwall. Saya nggak akan cobain satu-satu ya teman-teman, karena ini pasti panjang sekali. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Bisa nanti lihat dari YouTube tutorialnya. Yang pasti nama-namanya udah paham nih. Tinggal nanti coba-coba aja. Ya. Terus ini untuk membuat media ajar interaktif. Nah, saya membuat ini dulu. Exercise board game. Kalau diklik udah terlink ke video pembelajaran. Ke game permainan, ke Wordwall. Ini ada teori-teorinya di sini. Ini waktu COVID dulu saya menggunakan Canva ya. Nah, ini membuat ide permainan dan gambar permainannya menggunakan integrasi ChatGPT dan juga Canva. Jadi untuk draft isi permainannya kan pasti teman-teman bingung nih. Membuat ide permainan untuk pemanasan seperti apa, bisa minta bantuan ChatGPT tapi dengan prompt yang spesifik. Termasuk gambar-gambarnya juga ini menggunakan ChatGPT ya. Untuk melengkapi deskripsi bentuk permainan-permainan dalam, ini untuk menengah pertama. Nah, ini saya buat dua, menengah pertama dan menengah dengan sekolah dasar menggunakan ini ChatGPT dan juga Canva ya. Ini bisa teman-teman gunakan. Nah, ini untuk evaluasi atau assessment dan refleksi. Bisa menggunakan Flickr, Quizzes, Padlet untuk refleksi di akhir, Julius AI untuk menganalisis hasil belajar peserta didik, Live Worksheet ini ada kumpulan worksheet dan ChatGPT untuk membuat soal-soal atau aktivitas ide-ide assessment seperti apa, dan juga Canva untuk visualisasinya. Ataupun membuat soalnya juga bisa di Canva. Ya, karena udah ada Canva AI sekarang dan juga Canva Coding. Saya seringnya menggunakan Flickr dulu. Quizzes belum ada barcode karena saya mengajarnya di SD, anak-anak tuh tidak membawa HP ya. Jadi saya menggunakan Flickr yang ada barcode-nya. Tapi sekarang Quizzes, Kahoot juga udah ada Flickr, ada barcode-nya. Jadi anak-anak tidak perlu membawa HP. Nah, ini contoh, ini ada video sebenarnya kita masih loading ya. Di Instagram saya juga saya upload kok. Bisa dicek di scroll ke bawah. Menggunakan aplikasi Flickr untuk melakukan assessment formatif. Tadi sudah teman-teman dengar di awal ya. Assessment formatif itu adalah assessment di proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa pada saat hari itu misalnya. Saya ingin mengetahui apakah anak itu sudah paham terkait gerak dasar lokomotor atau gerak dasar secara umum atau belum nih. Menggunakan soal-soal. Saya menggunakan Flickr. Ini contohnya. Semoga terdengar suaranya. Oke, jadi ini lakukan assessment ini tuh saya bisa tahu secara real time mana siswa yang belum paham. Apa sebagian besar siswa belum paham, berarti saya harus mengulang materi tersebut. Kayak gitu. Ternyata siswa sudah paham, berarti kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Dengan real time pada saat itu juga karena sudah masuk ke sistem aplikasi di handphone kita. Nah, ini pun ada di barcode, ada hurufnya nih, ada A, B, C, D. Ini kalau digeser C-nya di atas berarti jawabannya C, D-nya di atas berarti jawabannya D. Ini menggunakan aplikasi Flickr atau sekarang di Quizzes juga udah ada kok barcode-nya. Buat nanti siswa yang tidak membawa handphone bisa menggunakan ini karena saya ngajar di SD, rata-rata anak SD tidak membawa handphone kan. Jadi saya menggunakan barcode. Oke, ini contoh ya untuk menggunakan fitness test menggunakan integrasi Google Form dan juga Canva ya. Jadi langsung anak-anak upload. Kalau SMP SMA sudah bawa handphone ya. Nah, ini cara menggunakan AI, teman-teman, saya agak percepat ya. Untuk menggunakan AI, kita harus juga paham bagaimana AI itu digunakan, bagaimana menggunakannya, bagaimana mengevaluasinya. Jadi setiap hasil dari AI, kita paham bagaimana mengevaluasinya. Apakah yang harus diperbaikinya, apa yang harus ditingkatkan, ataupun harus dirubah dengan
prom-prom lanjutan. Jadi prom yang kita rancang harus detail nih. Kalau kita menggunakan AI, ChatGPT, Gemini, dan yang lainnya, DeepSeek, dan yang lainnya, ataupun Canva Coding juga menggunakan prompt ya, kita harus paham bagaimana menggunakan AI-nya dan juga mengevaluasinya. Nah ini untuk prompt yang baik tuh ada 4 langkah ya di awal. Role, yaitu menyatakan spesifik kita sebagai siapa. Misalnya saya seorang guru PJOK di SD, saya seorang guru PJOK di SMP. Tugasnya apa? Tolong buatkan rencana pembelajaran mendalam, karena tadi menggunakan pendekatan mendalam ya, untuk kelas 2 SD dengan tujuan pembelajaran disebutkan. Murid mampu memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak dasar lokomotor dalam permainan sederhana. Nah, sekarang tujuannya apa? Buatkan langkah-langkah pembelajaran dengan pengalaman belajar memahami. Tuh, tadi kan kalau pendekatan mendalam ada pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksikan dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan karena saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Terus gayanya apa? Buat dalam aktivitas yang kaya akan aktivitas gerak yang menyenangkan, interaktif, dan juga inklusif. Enter deh. Jadi itu langkah-langkah pembelajarannya. Jadi nggak usah capek-capek teman-teman ya. Mohon maaf Bapak Teddy, untuk waktu pemaparan tersisa 5 menit. Oke, ini udah tahap akhir. Terima kasih. Siap. Nah, ini contoh spesifik prompt untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan Canva Coding. Jadi hanya memasukkan saja kalimat-kalimat promptnya saja, nanti tercipta media pembelajaran secara otomatis di Canva ya. Nanti bisa coba saja menggunakan Canva Coding. Tapi harus yang pro ya. Bisa membeli tuh per tahun, per bulan, atau coba kolektifkan bisa menjadi Canva Team. Nah, ini untuk membuat indikator KKTP, kriteria tujuan pembelajaran. Ini mungkin agak pusing buat teman-teman ya, kalau KKTP itu apa? Nanti saya belum jelasin soalnya. Ini untuk membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu ada level memahami, berkembang, layak, mahir, atau perlu bimbingan. Ada 4 kategori biasa di rubrik penilaian. Jadi untuk mengukur tujuan pembelajaran, harus adanya rubrik penilaian. Nah, ini prompt-nya bisa digunakan. Nah, sebentar. Nah, ini terkait bagaimana menggunakan AI khususnya untuk berupa AI yang ada di ChatGPT ataupun Gemini ataupun misalnya DeepSeek ya. Nah, ini contoh permainan-permainan. Nah, oke. Nah, ini warming up games, jumping, jump out, stretching. Nah, deskripsi permainan seperti apa? Ini juga dibuat oleh AI, teman-teman ya. Gambarnya oleh AI. Tapi tidak asal pindahkan, tapi kita mengkaji satu persatu apa yang harus dirubah atau direvisi. Nah, ini warming up games seperti apa? Ini pemanasan menggunakan permainan ya. Arrow games, untuk permainan untuk warming up games. Nah, contoh untuk materi lokomotor misalnya nih, ini masih warming up ya. Contoh untuk lokomotor games, ini masih warming up. Ini permainan pemanasan semua nih, lari kompas, balon take. Nah, ini untuk level SD ya. Lingkaran koordinasi, ini cara bermainnya disebutkan buat ide-ide mengajar teman-teman. Ini ada di link bio saya juga kalau teman-teman mau ya. Di bio Instagram saya, Animal Jam. Nah, ini contoh di misalnya ini warming up. Nah, ini fundamental movement atau di gerak dasar lokomotor. Maaf, ngeheng ya. Nah, lokomotor games, jump together, ball snack racing. Ini untuk aktivitas-aktivitasnya. Ini juga digunakan, dibuat oleh AI. Tapi ada tahap evaluasinya. Tidak asal copy paste, tapi kita bisa merevisinya kembali. Nah, ini juga yang SMP teman-teman ya. Ini SMP sama. Bisa teman-teman rancang dengan menggunakan artificial intelligence untuk mencari ide-ide mengajar. Kalau misalnya buntu pada saat nanti proses mengajar pada saat magang kependidikan. Nah, ini ya. Tuh contoh jala ikan, warming up games, hitam hijau, balon estafet. Nah, ini permainan-permainan penjas semua teman-teman ya. Nanti bisa dicek saja di link bio Instagram saya. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Sedikit spill bagaimana kondisi penjas di lapangan dan bagaimana kita merancang rencana pembelajaran hingga penerapan teknologinya yang harus dipersiapkan oleh teman-teman saat nanti mengajar PJOK di lapangan. Saya kembalikan ke moderator untuk nanti dilanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Teri eh, atas materi yang sangat luar biasa. Tadi disebutkan sangat lengkap sekali ya. Eh, Bagaimana data pembelajaran mendalam, pemanfaatan teknologi, terus juga ada content knowledge, impact, momen dan sebagainya. Itu juga diperlihatkan untuk eh, eh, pemakaian aplikasi di Jari Live ya. Tadi pakai aplikasi Flickr. Nah, mungkin untuk 30 menit ke depan akan kami buka untuk sesi tanya jawab untuk teman-teman. Silakan jika ada yang bertanya bisa meraise hand atau langsung saja di chat kolom komen. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman bisa raise hand atau langsung di eh, kolom komentar. Oh, ini ada nih dari Gary MS. Bagaimana mensikapi nilai KKM tinggi padahal tidak sesuai dengan kompetensi siswa? Silakan bisa dijawab Pak Dery. Oke, langsung dijawab, Kak. Ya, langsung dijawab sekalian Oke, kita menunggu pertanyaan lain dari peserta. siap. Oke, ada yang bertanya di kolom komentar. Saya coba baca bagaimana mencikapi nilai KKM tinggi padahal tidak sesuai dengan kompetensi. Oke, teman-teman. Ini bedanya keadaan pendidikan zaman dulu dan juga sekarang ya. Sekarang tuh sudah tidak adanya KKM. Jadi namanya itu KKTP. Kriteria ketercapaian akan tujuan pembelajaran. Jadi ada indikator-indikatornya. Dikatakan anak tersebut tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi formanya tuh best kompetensi. Jadi misalnya anak tersebut di level berkembangkah, di level butuh intervensi kah, di level layak kah, sampai level mahir. Ada 4 level nih kalau di asesmen sumatif. Butuh intervensi, level berkembang, level layak, dan juga tahap mahir. Anak dikatakan tahap mahir tuh udah bisa apa saja, ada indikator-indikatornya. Anak dikatakan tahap eh layak itu sudah bisa apa saja, ada indikator-indikatornya. Tahap berkembang itu sudah ada indikator-indikator sampai tahap butuh intervensi. Yang tidak tercapai misalnya akan tujuan pembelajaran itu biasanya di tahap butuh intervensi ini. Hanya menguasai beberapa indikator dalam proses pembelajaran. Jadi bukan langsung fokus ke angka. Dengan KKM target angkanya harus 75, tidak. Tapi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini ditentukan oleh gurunya masing-masing sekarang. Ya, ditentukan oleh gurunya masing-masing. Jadi bukan langsung ke nilai, ya. Nanti baru setelah itu di level berkembang itu range nilainya di range berapa sampai berapa. Di level layak itu baru range nilainya dari berapa ke berapa. Jadi si angka tersebut tuh ada keterangan deskripsi kompetensinya yang dilihat kompetensinya anak udah bisa apa. Apakah anak sudah mampu mempraktikkan gerakan dasar lokomotor dengan permainan sederhana dan sudah menunjukkan keterampilan kerjasama yang baik itu di level misalnya layak atau mahir misalnya. Anak masih mampu melakukan beberapa gerak dasar lokomotor saja itu di level berkembang misalnya. Nah itu best kompetensi. Jadi sudah tidak ada KKM ya. Kayak gitu. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, ini ada lagi yang bertanya tentang pengelolaan kelas yang tadi dijelaskan sama Pak Dery. Pertanyaan yaitu bagaimana Pak Dery menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran dan apa sih strategi Pak Dery untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Oke, ini pertanyaan dari Mr. Ironi ya. Oke, bagaimana Pak Dery menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Dan apa sih strategi Pak Dery? Tadi strateginya ada classroom control, ada 8 classroom control yang saya gunakan. Tapi untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai, teman-teman di awal pembelajaran harus membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh semua murid. Ya, misalnya dilarang
menggunakan alat sebelum guru datang, atau dilarang melakukan aktivitas fisik sebelum pemanasan, dilarang keluar tanpa izin, dilarang berbicara ketika guru sedang berbicara, atau apapun itu terserah. Yang pasti kesepakatan kelas ini dilakukan di awal pembelajaran. Jadi begitu masuk kelas, Assalamualaikum, pertama kali ini di kelas, selain kenalan, selain persepsi, selain membangun koneksi dengan peserta didik, membangun juga kesepakatan kelas yang harus ditaati pada proses pembelajaran ke depannya. Nanti kesepakatan kelas kasih referensi kesepakatan-kesepakatan apa yang harus ditaati oleh peserta didik, dan peserta didik pun harus sepakat. Jadi bukan kita yang menentukan aturan, tapi bisa juga peserta didik yang mengajukan aturannya. Silakan buat murid-murid, misalnya siswa-siswi, apa yang harus kita sepakati dalam pembelajaran penjas. Boleh mengajukan aturan, nggak boleh ngejek-ngejek orang tua misalnya. Boleh dimasukkan tuh. Kalau anak-anak kayak gitu, kalau anak-anak SMP ya. Boleh bangun kesepakatan kelas di awal. Selain tadi 8 classroom control yang sudah saya jelaskan tadi di presentasi, ada sinyal sistem, ada konflik corner, ada sport area management, ada super learning team. Nah, itu yang digunakan untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran. Kayak gitu. Semoga terjawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ini ada lagi dari Mas Fuad. Kesalahan umum apa yang sering dilakukan mahasiswa magang ketika mengajar PJOK? Saat umum apa yang sering dilakukan mahasiswa magang ketika mengajar PJOK? Sebenarnya kalau untuk mahasiswa, apabila kita pertama kali mengajar, kita harus pertama memiliki mindset bertumbuh, bukan fixed mindset. Kalau fixed mindset begitu mau mengajar, saya nggak bisa, susah ternyata ngajar, udah stop di situ. Tapi setiap kesalahan, kekeliruan menjadi self reflektif atau refleksi diri, atau eh, melakukan feedback secara mandiri. Apakah pada saat tadi saya melakukan proses pembelajaran sudah bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna belum, atau sudah bisa mengkontrol kelas dengan baik apa belum, misalnya. Itu harus budaya reflektifnya yang tinggi. Jadi sebenarnya tidak apa-apa pada saat awal-awal mengajar kita ternyata ada kesalahan-kesalahan, itu sangat wajar sebenarnya, apalagi kalau kita masih pertama kali mengajar, tapi itu berproses. Kita harus sering-sering belajar dari kesalahan, tapi yang sering umum itu eh, tidak adanya persiapan kalau misalnya pada saat proses mengajar, dan juga tidak menciptakan pembelajaran yang berkesinambungan. Jadi yang penting anak happy aja bergerak. Tapi itu sebenarnya bagus. Itu level awal guru penjas. Level awal guru penjas yang bagus tuh baru bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan saja, tapi belum diintegrasikan ke nilai-nilai pembelajaran yang ada. Nilai keterampilannya, nilai karakternya. Nah, itu level berikutnya. Tapi level awal itu guru-guru baru minimal bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dulu aja deh. Kayak gitu ya. Jadi secara sistematis dengan baik. Kayak gitu. Semoga terjawab. Saya kembalikan ke Noval ya, silakan. Baik, ini ada Mas Haryansah yang raise hand. Silakan, Mas Haryansah Satrio. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas, dan terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hriansyah Satrowibowo dari semester 5. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan poin pada manajemen classroom tadi atau classroom control. Di sini saya rasa banyak dari kita yang mengalami problem yang sama, yaitu dalam mengatur classroom atau mengontrol classroom. Dari paparan dari Bapak sendiri, saya rasa itu sudah sangat menjawab. Itu jadi senjata juga bagi kita, bagi seorang guru baru, bagi untuk mencapai pembelajaran atau pengajaran yang efisien. Tapi saya ingin menanyakan apakah itu akan berdampak tersendiri bagi khususnya siswa yang kita ajar, karena kita kan magang akan masuk pada semester, mungkin semester depan, udah tidak pada awal semester. Apakah itu akan berdampak pada sisi psikologis atau mungkin pada sisi hal yang lain, sekiranya itu akan membebani murid mungkin Bapak, karena ada transisi dari yang dulu semester 1 ke transisi ke kita yang semester 2 ini, transisi ke kita yang akan mengajar di semester 2.
apakah itu akan membebani murid itu sendiri atau mungkin itu malah akan memberikan efek positif bagi muridnya, Bapak? Mungkin seperti itu saja, Bapak, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Kak Haryansyah. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, buat pertanyaan tadi bahwa setiap guru PJOK yang sudah terjun ke lapangan, dia memiliki karakternya masing-masing, dia memiliki gaya mengajarnya masing-masing. Yang pasti tujuannya tadi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran itu perlu situasi kelas yang menyenangkan, situasi kelas yang teratur, yang tertib, dan juga aman, terutama untuk penjas ya, karena penjas berhubungan dengan aktivitas fisik. Dan ini classroom control ini juga beberapa kali saya coba sounding juga ke rekan-rekan guru PJOK yang sudah terjun ke lapangan, dan yang pastinya ini akan berdampak lebih positif ya. Yang awalnya ternyata sudah tertib dengan gaya mengajar guru sebelumnya yang ada pembukaan, langkah-langkah sampai penutup. Tapi dengan adanya classroom control ini menjadi referensi baru buat sekolahnya malah. Menjadi, oh ini tahu dari mana kamu? Oh gitu kan. Ini kok tahu kayak gini dari mana? Nah, ini menjadi referensi baru buat sekolah. Siapa tahu sekolahnya belum mendapatkan pelatihan mungkin dari saya dulu kan saya sering mengadakan pelatihan tuh di webinar-webinar ataupun di grup komunitas ya. Dan saya berbagi juga praktik baik. Nggak semua guru PJOK juga kan mungkin ikut kegiatan pelatihan yang dari saya. Siapa tahu nanti menjadi referensi baru bagaimana manajemen kelas PJOK yang tadi yang bermakna tadi di sekolahnya gitu. Jadi siapa tahu nanti setelah magang, kadang-kadang nih kalau gurunya bagus, nanti udah lulus di sekolah sini aja, sekolah ditawarin kayak gitu tuh. Jadi malah berdampak positif bagi peserta didik sebenarnya. Tinggal bagaimana guru bisa membawakan classroom control itu dengan baik dalam proses pembelajaran. Itu PR-nya buat teman-teman mahasiswa. Semoga terjawab ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ini ada lagi, ada salah satu dosen saya yang bertanya, namanya Pak Muhammad Isna, dan ini sudah ada di kolom chat, saya bacakan saja Pak. Pertanyaan bagaimana melatih diri kita sebagai calon guru untuk menciptakan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak dosen untuk pertanyaannya. Pertama, ini kalau kita mengacu pada pembelajaran yang meaningful, mindful, dan joyful atau pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan, ini ada dalam pendekatan deep learning yang pasti kita harus tahu dulu nih kerangka pembelajaran mendalam. Mulai dari tadi, kerangka utamanya ada dua yang dalam proses pembelajaran. Saya nggak akan bahas dengan kerangka yang lain, pemanfaatan digital dan lain-lainnya ya. Tapi dua kerangka utama. Yang satu prinsip pembelajaran, yang satu em, pengalaman belajar. Untuk prinsip pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful, itu harus diimplementasikan dalam pengalaman belajar tadi. Di tahap memahaminya, tahap mengaplikasikannya hingga merefleksikannya. Tapi guru juga harus tahu apa itu meaningfulnya di Penjas itu seperti apa. Kalau kita berbicara perkembangan keilmuan, ada dari Cronin dan namanya tuh, aduh, pokoknya dari Cronin aja, namanya tuh Lampe Learning About Meaningful Physical Education tahun 2016-2017 itu. Coba baca artikelnya atau searching aja Lampe Learning About Meaningful Physical Education. Apa aja sih konteks-konteks meaningful dalam Penjas? Yang pertama, dalam aktivitas Penjas itu harus meningkatkan keterampilan motorik atau geraknya. Berarti harus kayakan aktivitas fisiknya sesuai dengan perkembangan usianya. Terus yang kedua ada challenges. Challenge ini aktivitas pembelajaran yang kita terapkan itu ada di tahap yang tidak terlalu sulit banget dan tidak terlalu mudah. Jadi pas untuk peserta didik. Maka dari itu kita perlu menerapkan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, hingga diferensiasi produk. Itu untuk menciptakan pembelajaran yang challenges. Di level siswa dinaikkan lebih dikit. Terus fun. Terus adanya interaksi sosial. Nah, itu yang dikatakan bermakna dalam Penjas. Ada di poin-poin dari penelitiannya Cronin. Istilahnya itu Lampe Learning About of Physical Education, Meaningful Physical Education. Ada 5 poin, challenging, fun, terus ada kompetensi geraknya, kompetensi motoriknya, ada interaksi sosialnya, dan juga kontekstual. Harus sesuai dengan kehidupan di luar
atau di kehidupan sehari-hari. Jadi menciptakan pembelajaran yang meaningful tadi ada 5 poin itu. Challenges, terus ada keterampilan motoriknya, ada interaksi sosialnya, ada fun atau joyfulnya kalau di pendekatan mendalam. Nah, itu harus diciptakan dalam proses pembelajaran dengan pengalaman belajar dari tahap memahami sampai merefleksikannya. Jadi tadi 5 poin dari Cronin tadi yang menjadi utama meaningfulnya dalam Penjas. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dibaca lagi artikelnya nanti di situ lebih detail learning about of meaningful physical education dari Cronin 2016 kalau nggak salah ya. Atau Fat Kletcher nama lengkapnya itu ada dan kawan-kawan soalnya agak banyak. Semoga terjawab Pak dosen. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, masih ada sisa 2 pertanyaan. Dari Nur Alim Budiarto, apa perbedaan dan persamaan KKM sama KKTP? Oke, saya lanjut jawab ya. KKM itu kalau dulu di kurikulum 2013 masih kita mencantumkan KKM. Itu ditentukan sama rata semua satu Indonesia ya. Satu Indonesia sama KKM-nya PJOK itu 75. Sedangkan kondisi setiap daerah, kondisi setiap tempat, demografi itu berbeda-beda dan kebutuhannya pun berbeda-beda tidak bisa disamakan. KKM di Jakarta dengan di Papua tidak bisa disamakan. KKM di Bandung dengan di Sulawesi misalnya tidak bisa disamaratakan. Maka dari itu guru diberi keleluasaan. Kalau KKTP ini guru yang merancang kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya sesuai dengan konteks keadaan muridnya di level mana ya. Jadi tidak disamaratakan. Jadi guru memiliki otonomi sendiri untuk merancang ketercapaian tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Tadi tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu rendah banget, jadi lebih tinggi sedikit yang harus dicapai oleh peserta didik sesuaikan dengan konten materinya. Nah, itu bedanya. Dan tidak ditentukan oleh angka, tapi ditentukan oleh base kompetensi. Kompetensi yang harus dicapai. Jadi guru tuh tahu bukan dia nilai 78 tuh dia bisa apa sih? Nah, tapi kalau di KKTP ini ada secara deskriptif indikator-indikator ketercapaiannya di level berkembang walaupun nanti ada rentan nilainya di situ 78 misalnya sampai 82 misalnya itu anak udah bisa apa? Jadi based on kompetensi. Jadi tidak bisa disamaratakan satu Indonesia. Kalau KKM disamaratakan satu Indonesia skornya segitu. Tapi kalau KKTP itu disesuaikan dengan konteks sekolahnya masing-masing ya. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Semua terjawab ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Arif, izin bertanya Bapak, bagaimana membuat pembelajaran yang mendukung di lapangan dengan kelas yang banyak murid perempuannya? Karena kan biasanya murid perempuan minim aktivitas. Terima kasih. Oke, saya akan langsung jawab. Izin bertanya bagaimana membuat pembelajaran yang mendukung di lapangan dengan kelas yang banyak murid perempuannya. Mau itu nanti banyak murid perempuannya, banyak murid laki-lakinya, atau ada yang anak berkebutuhan khusus. Tapi saya lupa menjelaskan tadi di materi. Ada yang namanya pendekatan atau diferensiasi interaksi atau pendekatan diferensiasi. Kita melakukan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Mana yang emang tahap tengah-tengah nih secara umum. Biasanya kalau dalam satu kelas tuh ada yang secara umum kemampuannya sesuai dengan guideline yang sudah kita tentukan materinya. Ini tengah-tengah nih. Nah, mana yang di tahap mahir anak-anaknya? Yang emang kemampuannya lebih tinggi dari anak-anak lain. Misalnya dia ternyata aktif sebagai atlet di luar sekolah karena memiliki keterampilan gerak dasar yang sangat baik misalnya. Berarti tahap mahir. Dan juga ada di tahap yang berkembang, tahap yang lebih rendahnya lagi ternyata anaknya karena banyaknya perempuan, dia untuk melakukan jarang melakukan aktivitas gerak jadi keterampilan gerak dasarnya tidak terasah. Dalam proses pembelajaran, sebagai guru PJOK sudah menyiapkan bagaimana aktivitas untuk yang level mahir dan aktivitas untuk level yang lebih rendahnya, yang level berkembang. Jadi ada aktivitas yang lebih sulitnya, ada aktivitas yang lebih gampangnya sudah disiapkan. Contoh dalam aktivitas permainan net, misalnya berusaha untuk memindahkan bola karet dengan pantulan 1 kali dulu ke lantai, 3 lawan 3 misalnya untuk memindahkan bola ke area lawan. Bola karet mantul dulu 1 kali. Tapi ada 3 orang yang mahir levelnya. Nah, untuk yang level mahir tidak boleh memantul dulu nih misalnya dibedakan prosesnya. Nah, untuk yang level berkembang boleh memantul beberapa kali dulu baru boleh dipukul misalnya atau boleh ditangkap dulu baru boleh dilempar. Yang penting bisa melewati net. Nah, itu dibedakan secara proses pembelajarannya. Jadi guru harus menyiapkan diferensiasi interaction atau pembelajaran pendekatan diferensiasi. Baik itu secara proses, secara konten materinya dibedakan atau secara produknya dibedakan. Ada 3 kayak gitu.
semua terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Dery karena telah langsung menjawab semua pertanyaan. Mungkin itu sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis. Mungkin nanti untuk teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung ke sosial medianya Pak Dery saja ya Pak. Mungkin bisa di-share Pak sosial medianya. Iya, tadi sudah saya share. Saya coba chat di kolom komentar ya. Ya, Di maaf, di dari M Rahadian. Silakan bisa cek juga di DM ke saya boleh ya. ya itu silakan teman-teman. Oh, ya, jangan lupa bagi teman-teman peserta untuk link presensi sudah dikirimkan di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang tidak sempat tadi untuk bertanya ke Pak Dery, silakan bisa langsung kunjungi di DM IG-nya Pak Dery, Dery M. Radian. Betul ya Pak? Ya, betul betul betul. Ya mungkin itu saja. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Dery M. Radian, MPD AIFO atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Mungkin secara keseluruhan kesimpulan yang dapat saya ambil, materi tadi itu menegaskan bahwa magang pendidikan adalah tahap krusial yang mempersiapkan calon guru penjas menjadi pendidik yang berkualitas. Kombinasi antara kreativitas, inovasi, dan profesionalisme itu akan menjadi model utama bagi mahasiswa dalam menghadapi dinamika dunia sekolah yang nyata. Dengan menguasai ketiga aspek tersebut tadi, itu calon guru penjas tidak hanya siap mengajar, tapi juga siap menjadi agen perubahan yang menciptakan pembelajaran yang sehat, aktif, dan berkarakter bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam mempersiapkan diri menjadi calon guru penjas yang kreatif, inovatif, dan profesional, khususnya dalam menghadapi magang kependidikan. Saya, Noval Hidayat Karida, selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih juga pada pemateri kita, Pak Dery. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, Waalaikumsalam. Mohon izin, terima kasih teman-teman semua. Sukses selalu ya. Saya izin pamit. Terima kasih, Pak Assalamualaikum. Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dery, Ya, Pak Boy. Bu. Terima kasih Sami-sami, Bu. sekali materinya. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya di semester depan akan melakukan magang. Dan sangat sangat bermanfaat sekali ya. Tadi ini booster juga untuk kami sebagai pengajar anak-anak gitu ya. Terima kasih atas Oke, waktunya sama-sama yang Bu diberikan. Titis. Ya, sukses selalu ya, Bu. Izin pamit.